Bapak Wakil Dekan Sumber Daya, Bapak Dr. Abdul Syakur, kemudian tim P2K3 dan juga koordinator K3 Departemen, Bapak Ibu dosen sekalian, mahasiswa yang telah hadir dan hadirin juga sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini untuk menimba ilmu dan berdiskusi tentang topik terkait K3 dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini kita ada di bincang K3 ke-7 dengan topik manajemen limbah K3. Narasumber hari ini ada Ibu Casey RNT PhD yang akan membawakan materi tadi tentang manajemen limbah K3. Nah, susunan acara untuk hari ini akan saya bacakan. Yang pertama ada pembukaan yang sedang kita lakukan saat ini, kemudian ada sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknik, kemudian sambutan dari Bapak Wakil Dekan Sumber Daya, kemudian ada pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian penutupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kali ini dengan sambutan dari Bapak Dekan. Monggo Bapak Agung Wibowo, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ike selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas ridhonya dan izinnya kita bisa berkumpul dalam acara sangat luar biasa ini. Yang kami hormati hadir Pak Wakil Dekan Sumber Daya, yang kami hormati hadir Bu Manik selaku Ketua P2K3, yang kami hormati hadir ada narasumber Bu Desi, yang kami hormati hadirnya ada tokoh-tokoh K3, ada Pak Sauki, ada Bu Ike, yang kami hormati hadir juga di sini para dosen serta adik-adik mahasiswa semua. Kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini suasana sangat cerah di kampus dan sangat indah Bapak Ibu karena matahari menerobos di antara rimbunya pohon-pohon di dekanat. Jadi sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan sangat luar biasa pula buat Bapak Ibu yang telah menekuni K3 ini, sehingga K3 ini tidak hanya menjadi satu bentuk portofolio, tapi kita semua sepakat bahwa K3 ini menjadi behave atau menjadi budaya buat kita semua di Sivitas Akademika di Fakultas Teknik. Baik buat Bapak Ibu dosen, buat para staf, admin, buat adik-adik mahasiswa. Jadi kami berusaha mendorong K3 ini menjadi satu bentuk budaya bagi kita semua. Di samping juga memberikan nilai tambah buat adik-adik, seandainya nanti adik-adik bisa ikut pelatihan K3 dan mendapat sertifikat keahlian K3. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi berulang kali kami terus mendorong supaya K3 ini betul-betul tertanam di hati kita masing-masing, dan Alhamdulillah sudah sampai bintang K3 seri yang ke-7 dengan topik manajemen limbah B3. Jadi sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketekunan, istiqomah Bapak Ibu sangat luar biasa, dan kami Fakultas Teknik bangga punya Bapak Ibu semua sebagai panglima perang di K3. Bu Manik, thank you, Pak Sakur, Pak Sauki, Bu Desi, Mbak Ike, Pak Benun, Bapak Ibu semua juga terima kasih karena terus dengan tekun dan istiqomah selalu membuat K3 ini menjadi positioning yang makin lama menjadi ikonik di Fakultas Teknik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami selaku pimpinan Fakultas Teknik sangat mengapresiasi acara pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhoinya sehingga ilmunya betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita aplikasikan dan akhirnya menjadi amal jariah kita semua. Buat Bapak Ibu yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Buat adik-adik mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya, dan saya pesan jangan mager gitu ya, terus bergerak, terus mencari informasi baru, terus mencari keahlian-keahlian baru, sehingga nantinya pada saat lulus kita mendapat beberapa nilai tambah yang bisa menjadikan daya saing kita menjadi lebih kuat pada saat nantinya kita akan mencari pekerjaan di industri. Dan untuk Bapak Ibu dosen, semoga amalan ilmu yang bermanfaat ini menjadi amal jariah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, dan semoga berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan sukses, dan kita semua bisa happy dan menikmatinya. Matur nuwun, Teknik Jaya. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Dekan sambutannya. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, boleh kami izin untuk minta foto bersama? Ya, yes.
para hadirin bisa untuk menyalakan kameranya dan zero accident ya. 1, 2, 3, zero accident. Yes. Sebentar, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, silakan kita lanjutkan. Jadi sesi selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Wakil Dekan Sumber Daya, Bapak Abdul Syakur. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Mbak Ike Pertiwi Windasari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekan yang kami hormati, sangat cerah nih Pak Dekan, semangat. Ya. Kemudian para ketua departemen yang sudah bergabung, para ketua K3 departemen, ini ada Bung Heru Prastawa nih, terima kasih semangatnya. Dan tim K3 di departemen yang kami hormati juga, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan bincang K3 ini yang seri ke-7. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman P2K3 Fakultas Teknik, didukung sepenuhnya oleh ketua departemen dan juga oleh ketua-ketua K3 di masing-masing departemen. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan P2K3 ini secara berkelanjutan untuk mempertahankan apa yang sudah diraih melalui ISO 45001-2018 terkait dengan implementasi K3 di Fakultas Teknik, meliputi Departemen Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro, PWK, Teknik Industri, kemudian Teknik Lingkungan, Geologi, Perkapalan, Geodesi, dan Teknik Komputer. Semuanya sudah melaksanakan K3, namun demikian ada beberapa K3 khusus yang harus selalu diingatkan. Salah satunya ini pada pagi hari ini, yaitu mengundang Ibu Desi Arianti kaitannya dengan bagaimana mengelola limbah di Fakultas Teknik, ya, terutama yaitu di Teknik Kimia yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian juga di Teknik Lingkungan yang kedua, dan juga di Teknik Geologi dan di Teknik Elektro. Ya, di Teknik Elektro itu ada bahan kimia yang digunakan, terutama oleh mahasiswa yang mencetak yaitu PCB, ya. Jadi print circuit board, yaitu papan tercetak, di mana mahasiswa elektro ini juga kalau praktek membuat PCB ini digambar, kemudian dicetak, kemudian nanti dilarutkan asam klorida, ya, HCl. Nah, ini bagaimana mereka ketika mencampurkan PCB yang sudah tercetak tersebut, yang ada rangkaian listriknya, rangkaian elektroniknya, kemudian direndam, kemudian nanti yang tidak tercetak warna hitam, otomatis dia itu akan mengelupas, yaitu tembaganya. Ya, ini Bu Desi, jadi termasuk bagian dari pengelolaan limbah. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan bahwa pengelolaan limbah ini yang selama ini dikumpulkan ada suatu mekanisme, kemudian nanti akan dibuang secara bersama-sama yang dikelola oleh Fakultas Teknik secara bersama-sama, tidak hanya Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, juga di Teknik Elektro, di Teknik Geologi yang menggunakan bahan-bahan terkait dengan limbah, begitu ya, terutama limbah kimia terutama. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan dari K3 ini juga sudah kita laksanakan bersama-sama. Mohon setiap departemen dan juga ketua K3 untuk selalu melihat potensi-potensi, bisa mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di departemen masing-masing. Jangan sampai potensi bahaya itu baru kita temukan setelah terjadinya kecelakaan. Padahal K3 di sini adalah kaitannya keselamatan dan kesehatan kerja.
Jadi keselamatan pada saat ini yang sedang berlangsung, dan kesehatan itu adalah kesehatan kerja agar dalam waktu jangka lama, jangka panjang begitu ya, itu tidak menimbulkan sakit. Nah, ini kegiatan K3 diarahkan untuk melakukan tindakan preventif, salah satunya dengan selalu dapat menginventarisir potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar lingkungan departemen masing-masing. Saya kira seperti kondisi saat ini, saya melihat ada beberapa lokasi yang halamannya itu sudah berlumut misalnya gitu ya. Nah ini kan harus ada kehati-hatian karena kalau tidak dibersihkan atau tidak dilaporkan, ya nanti kalau dipakai untuk jalan terpleset. Nah ini termasuk kecelakaan ya, dan ini harus kita cegah begitu ya. Yang berikutnya yang kedua yaitu bahwa P2K3 ini juga secara aktif kami laporkan kepada Pak Dekan, bekerja sama dengan RRI yaitu Radio Indonesia ya, Radio Republik Indonesia, untuk ikut aktif menyampaikan, menginformasikan, mengedukasi ke masyarakat, utamanya Semarang, ya, umumnya Jawa Tengah, ini bagaimana penanggulangan dan tindakan-tindakan terhadap bencana yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini beberapa narasumber juga sudah menyampaikan seperti Pak Ahmad Soki, Bu Manik, ya, kemudian Pak Binarti juga ya dari Teknik Lingkungan. Mungkin suatu saat Pak Karnoto ya berkenan untuk menyampaikan. Kemarin saya sudah menyampaikan juga di acara kentongan Bapak Ibu sekalian. Jadi RRI memberi kesempatan kepada dosen-dosen di Fakultas Teknik untuk ikut andil berperan serta dalam rangka mengedukasi masyarakat melalui siaran di Radio Republik Indonesia bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan, ya, termasuk penanganan-penanganan. Pak Karnoto misalnya akan menyampaikan bagaimana mencegah terjadinya kebakaran ya yang disebabkan karena korsleting misalnya, karena beban lebih. Nah, mungkin kemarin ada dari teknik mesin kaitannya dengan mencegah bagaimana kerja di suatu lingkungan yang banyak motor-motor, ya, alat-alat yang bergerak misalkan. Bu Desi juga jika waktunya luang, Bu Desi setiap hari Rabu sore jam 3:30 waktunya itu 30 menit Bu Desi. Nah, mungkin bisa sharing iya kepada masyarakat khususnya Semarang atau bisa Jawa Tengah begitu ya, mengedukasi masyarakat terkait misalkan penanganan limbah begitu ya. Nah, kalau kemarin saya sudah juga untuk mengedukasi melalui LRI kaitannya dengan tindakan preventif, karena ini musim hujan, banyak petir, banyak kilat, nah, bagaimana supaya kita bisa aman begitu ya, dalam kondisi hujan, banyak kilat. Saya kira demikian Pak Dekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para ketua K3 di departemen, dan juga para ketua departemen. Insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan rencana untuk membahas kaitannya dengan mata kuliah K3 yang akan diselenggarakan di tingkat fakultas nanti bisa dirumuskan bersama-sama. Jadi ada mata kuliah secara umum yang kaitannya dengan K3 dan juga K3 secara khusus di departemen masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar materi pada pagi hari ini kaitannya dengan pengelolaan limbah P3. Kami mengucapkan terima kasih pada Bu Desi Arianti yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi. Kami juga mengucapkan terima kasih pada para ketua departemen yang secara aktif mendukung, menganggarkan juga untuk kaitannya dengan K3 dan juga tentu saja adalah para ketua K3 departemen. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC Mbak Ike Pertiwi Windasari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syakur. Jaya. Jaya. Baik.
Terima kasih Pak Syakur. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya mau minta maaf dulu nih untuk revisi. Jadi tadi saya menyebarkan link untuk survei penerapan K3 di triwulan 1. Tapi ya, ini untuk seluruh sivitas akademika. Sebelumnya saya menuliskan bahwa ini untuk koordinator K3 saja. Tapi ini sebenarnya untuk sivitas akademika. Jadi mau untuk Bapak Ibu Kadep yang hadir, koordinator K3, Bapak Ibu dosen bisa untuk share juga link surveinya ke dosen-dosen lain, ke mahasiswa, ke tendik begitu ya untuk mengisi. Kemudian link untuk absen juga sudah saya share ulang. Baik, mari kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi penyampaian materi manajemen limbah B3 dari Ibu Desi Arianti. Sebelumnya saya mau bacakan dulu CV-nya. Ibu Desi Arianti ini lulus sarjana dan magisternya itu di Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Kemudian menempuh pendidikan doktornya di Department of Chemical and Material Engineering di University of Auckland, New Zealand pada tahun 2018 ya. Kemudian Ibu di sini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeringkatan Undip ya, Bu. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian wakil. Oh, wakil. Baik, kemudian anggota task force untuk WCU. Kemudian sekretaris dari SDG Center di Universitas Diponegoro, kemudian juga koordinator K3 di Departemen Teknik Kimia Undip. Jadi hari ini Bu Desi ini akan menyampaikan terkait dengan bagaimana mengelola limbah K3 yang ada di beberapa departemen, gitu ya, supaya bisa terkoordinasi dengan baik dan juga aman begitu. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ike atas perkenalannya. Oh tadi diralat gitu, wakil belum keluar ketuanya masih problem. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Teknik, Prof. Agung, kemudian hadir di sini Wakil Dekan 2 gitu ya, Pak Abdul Syakur, kemudian juga Bu Mani sebagai Ketua P2K3 FT, kemudian Bapak Ibu Kadep, Kaprodi, Sekprodi dari semua departemen yang ada di Fakultas Teknik, Bapak Ibu dosen, tendik, dan juga mahasiswa mungkin yang hadir pada pagi hari ini. Saya merasa terhormat sekali nih diundang di dalam acara yang cukup keren ini menurut saya karena komitmen dari semua pihak mulai dari pimpinan sampai dengan level paling grassroots di sivitas akademika di Fakultas Teknik ini memang sangat bagus di dalam kaitannya untuk tetap berkomitmen dan juga menjadikan gitu K3 ini sebagai budaya gitu yang nantinya memang diharapkan komitmen ini nanti bisa membuat kita saling menjaga dan terus mengembangkan gitu ya budaya bagaimana kita bekerja dengan aman dan juga sehat. Dan hari ini kami mohon izin ini untuk menyampaikan, saya izin share screen dulu, bagaimana cara kita atau aturan mungkin ya nantinya lebih ke aturan memanage limbah B3 yang dihasilkan gitu. Sebetulnya memang di Fakultas Teknik ini secara umum ada 2 departemen yang secara kualitas dari atau kuantitas dari limbah B3-nya itu cukup besar, yaitu di Teknik Kimia sendiri dan juga di Teknik Lingkungan gitu. Nah, tadi juga dapat penyampaian dari Pak WD2 bahwa di teknik elektro, kemudian di teknik geologi, dan di beberapa teknik lainnya mungkin juga menghasilkan limbah B3 yang memang perlu kita kelola nantinya gitu sesuai dengan peraturan yang ada supaya nantinya memang
dari secara manajerial kita tidak menyalahi aturan, kemudian juga kita tetap membuat tempat kerja kita tetap aman dan terhindar gitu ya dari bahaya-bahaya yang mungkin dihasilkan dari keberadaan limbah B3 ini. Untuk yang pertama mungkin ini yang perlu kami sampaikan itu terkait dengan peraturan pengelolaan B3 dan juga limbah B3. Jadi memang limbah B3 ini kan secara universal gitu ya sudah dikategorikan sebagai limbah yang memang dapat mengganggu kehidupan secara lingkungan maupun manusia maupun makhluk hidup yang ada di dunia ini gitu. Nah, sehingga secara global itu memang sudah ada aturan yang mengatur, ada di OSHA maupun di EPA ya. Dan untuk di Indonesia sendiri pemerintah itu sudah menerbitkan beberapa peraturan yang digunakan untuk memberi informasi, kemudian menetapkan batasan-batasan begitu terkait dengan pengelolaan B3 maupun limbah B3. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi baru-baru ini ya beberapa tahun yang lalu di tahun 2020 memang sudah diubah ke Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aturan-aturannya itu dimasukkan di dalam undang-undang yang baru. Kemudian dari turunan dari undang-undang tersebut muncul PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian dulu itu ada PP Nomor 18 kalau nggak salah tahun 99, kemudian dicabut diganti dengan PP 101 Nomor 2014. Kemudian karena ada tadi pengubahan undang-undang dari Nomor 32 ke 11 di tahun 2020, yang PP Nomor 101 Tahun 2014 ini juga dicabut akibat keberadaan dari PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup nih. Nah, PP Nomor 22 Tahun 2021 ini memang mencabut beberapa peraturan terkait lingkungan secara umum gitu. Ada beberapa peraturan yang dicabut akibat keberadaan dari PP Nomor 22 Tahun 2021, termasuk PP Nomor 101 ini, yang memang mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian beberapa permen itu juga sudah saya mentionkan ya di layar. Nantinya juga mungkin kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, nanti mungkin sekalian dengan presentasi ini aturan-aturan ini bisa kami sharekan gitu menjadi bahan referensi atau pengetahuan nantinya bagaimana sebetulnya kita mengelola limbah B3 maupun B3-nya gitu secara aman dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, definisi dari bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini menurut PP Nomor 74 Tahun 2001 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi memang banyak sekali list dari bahan berbahaya dan beracun, nantinya bisa Bapak Ibu semua temukan gitu ya di bagian lampiran dari peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi sudah di list begitu. Jadi kita nantinya akan bisa mengidentifikasi sebetulnya bahan yang kita gunakan atau bahan yang kita produksi atau bahan yang kita hasilkan dari aktivitas kita, aktivitas sehari-hari, kemudian aktivitas kita di pekerjaan maupun di laboratorium, apakah teridentifikasi sebagai limbah B3 atau tidak gitu. Kemudian kita bisa melihat setelah kita mengidentifikasi jenis, kita bisa mengidentifikasi dari jumlahnya gitu. Sehingga nantinya kita bisa sesuaikan bagaimana cara penanggulangannya atau pengelolaannya. Kemudian menurut PP 22 tahun 2021 ini memang limbah bahan berbahaya merupakan hasil ya kegiatan atau usaha yang mengandung B3 tadi. Nah, dari
kategorinya menurut peraturan perundangan, memang limbah B3 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah dari sumber yang tidak spesifik gitu ya, nanti ada listnya gitu. Jadi semua jenis limbah B3 ini kemudian berdasarkan kategorinya itu sudah ada semua Bapak Ibu di peraturan perundangan di bagian lampirannya gitu. Jadi karena memang limbah B3 ini sangat banyak, kemudian sangat bervariasi, kemudian juga dari segi sumber yang menghasilkan limbah B3 ini memang tadi ada yang sumber yang tidak spesifik, kemudian ada yang sumber spesifik, ada juga dari memang B3 yang kadaluarsa, kemudian tumpah atau yang tidak memenuhi spesifikasi, termasuk juga bekas kemasannya gitu. Jadi pembagian atau kategori dari limbah B3 ini bisa di tracing begitu ya dari sumbernya terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk yang sumber spesifik itu memang ada dari sumber spesifik umum, kemudian dan dari spesifik khusus. Nah, apa-apa saja? Nah, mungkin ini saya cuma meng-quote sebagian saja karena listnya cukup panjang, gitu. Jadi yang pertama ini contoh limbah dari sumber yang tidak spesifik. Nah, sumber tidak spesifik ini termasuk mungkin yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari, mungkin ya aki misalnya, kemudian baterai bekas gitu. Baterai bekas ini memang termasuk limbah B3 gitu yang dari sumber yang tidak spesifik. Artinya memang kalau secara ideal kita memang tidak dianjurkan atau mungkin pelarangan sih belum ada ya, tidak dianjurkan untuk membuang baterai bekas itu dicampur pada sampah pada umumnya gitu, karena itu harus disendirikan gitu. Karena memang di dalam baterai itu sendiri memang mengandung beberapa bahan kimia yang memang mengandung atau dikategorikan sebagai limbah atau jenis komponen B3. Kemudian ada beberapa misalnya seperti refrigeran dari peralatan elektronik, kemudian minyak pelumas bekas gitu ya. Kemudian limbah elektronik tadi yang disampaikan oleh Pak Syakur nih, PCB gitu misalnya, itu termasuk limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. Memang mungkin saya juga kurang tahu selama ini di Fakultas Teknik selama 2 tahun kurang lebih nih, kita mencoba mengelola atau misalnya mengelola B3, memanajemenkan limbah B3 ini memang kan baru dikonsentrasikan pada jenis limbah yang memang liquid dan juga mungkin kemasan bekas dari bahan yang mengandung B3 ini gitu. Nah, kemungkinan mungkin setelah ini gitu mungkin kita bisa berkonsentrasi juga menambahkan list gitu, tidak hanya bahan-bahan kimia yang digunakan di beberapa laboratorium di Fakultas Teknik, tetapi juga mungkin bahan limbah B3 yang dari sumber tidak spesifik ini gitu, seperti tadi misalnya baterai bekas gitu, mungkin bisa mulai nantinya kita bisa bikin program atau setidaknya nanti di masing-masing kantor kita punya tempat sampah misalnya yang khusus memang untuk peralatan elektronik atau misalnya baterai bekas yang mengandung B3 tadi gitu. Nah, nantinya itu bisa dikumpulkan bersama nantinya bersama-sama dengan model pengelolaan yang memang sudah kita lakukan selama ini. Gitu. Beberapa juga termasuk sludge atau misalnya lumpur hasil dari instalasi pengolahan limbah, gitu misalnya itu juga bisa dikategorikan sebagai contoh limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada contoh limbah B3 dari sumber spesifik umum. Gitu. Ini misalnya dikategorikan berdasarkan jenis industri atau kegiatan yang dilaksanakan. Jadi banyak sekali listnya gitu, nanti monggo bisa dipirsani satu persatu apabila diinginkan. Jadi misalnya kalau yang di sini saya ambil contohnya ada dari jenis industri penyamakan kulit, kemudian industri atau kegiatan zat warna yang menggunakan zat warna gitu. Nah, itu memang ada beberapa uraian dari limbah yang memang dikategorikan sebagai limbah B3 dari sumber spesifik umum ya, seperti adsorbannya, kemudian misalnya residunya,
kemudian asam kromat yang digunakan, misalnya limbah degrading, dan beberapa yang misalnya mengandung kromium. Kemudian ada juga beberapa limbah, misalnya limbah dari industri elektroplating, itu juga sudah di-list, dan kategori bahayanya juga sudah dimasukkan di sana, termasuk kategori bahaya 1 atau bahaya 2. Kemudian ini masih ada lanjutan dari limbah B3 yang bersumber dari spesifik umum. Ini termasuk juga nanti ada kegiatan-kegiatan atau fasilitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan, itu juga termasuk limbah B3 dari spesifik umum, ya. Misalnya ada peralatan laboratorium, kemudian beberapa alat ukur gitu ya yang mengandung logam berat seperti merkuri, dan juga beberapa peralatan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh limbah B3 dari B3 yang kadaluarsa, B3 yang tumpah, maupun B3 yang tidak memenuhi spesifikasi. Pengalaman kami di tahun kemarin di Departemen Teknik Kimia memang karena selama departemen itu ada gitu, limbah B3-nya itu belum pernah dibuang sama sekali. Artinya bahan-bahan kimia yang dari tahun pertama sampai tahun kemarin itu belum ada proses pembuangan begitu, sehingga memang ada jenis-jenis atau komponen-komponen bahan kimia yang sudah kadaluarsa gitu, yang sudah tidak diketahui labelnya, ada yang seperti itu, ada yang memang masih penuh dan belum digunakan, tetapi karena sudah disimpan dalam waktu yang lama. Nah, ini termasuk dari limbah B3 yang kategori yang B3 yang tidak memenuhi spesifikasi ini, dan termasuk B3 yang kadaluarsa. Beberapa jenis-jenisnya, termasuk zat pencemarnya, itu juga sudah dimasukkan di dalam list atau tabel dari lampiran 9, kalau nggak salah, lampiran 9 PP nomor 22 tahun 2021. Kemudian ini yang selanjutnya ada, Bapak Ibu sekalian, merupakan contoh limbah B3 dari sumber spesifik khusus gitu. Sumber spesifik khusus ini ada beberapa catatan begitu, termasuk misalnya yang jenis-jenis limbah B3 seperti copper slag, steel slag, kemudian debu, kemudian mill scale, ini bottom ash, fly ash, ini dimasukkan ke dalam daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus gitu. Nah, di sini juga sudah dijelaskan sumber limbahnya itu dari mana gitu. Nah, jadi biasanya secara umum apabila kita dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kemudian kita menghasilkan jenis limbah gitu ya, jenis limbah yang belum misalnya kita ketahui apakah ini merupakan limbah B3 atau tidak, maka kita biasanya mengambil informasi dari limbah yang kita hasilkan, kemudian kita cocokkan atau kita search di lampiran 9 ini. Gitu. Jadi kita ingin melihat apakah limbah yang kita hasilkan itu masuk di kategori limbah B3 atau tidak, kemudian limbah B3-nya bersumber dari yang mana. Gitu. Nah, dari PP nomor 22 juga, gitu ya, di pasal 276 memang ada kewajiban, gitu, jadi statement bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 itu wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Nah, pengelolaan limbah B3 ini bisa meliputi beberapa hal gitu ya. Yang pertama itu penetapan atau identifikasi B3-nya. Kemudian yang kedua itu melakukan upaya pengurangan dari limbah B3 yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya melakukan proses penyimpanan. Kemungkinan juga pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pembuangan gitu. Jadi yang diatur dalam peraturan itu ada kurang lebih jenis aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan limbah B3 ada ini, gitu. Termasuk diantara penetapan, pengurangan, penyimpanan. Nah, setiap kegiatan atau aktivitas pengelolaan limbah B3 ini memang diatur. Diatur itu artinya tidak semua instansi atau tidak semua orang bisa melakukan
pengolahan misalnya. Gitu. Jadi memang ada pihak-pihak khusus, pihak-pihak tertentu yang memang eligible gitu, atau misalnya diperbolehkan gitu dengan spesifikasi tentunya sesuai dengan aturan yang ada untuk melakukan pengolahan. Demikian juga peraturan terkait misalnya melakukan pembuangan limbah B3 gitu, misalnya beberapa seperti Batan misalnya yang memiliki fasilitas nuklir, kemudian tentu saja secara perharinya mereka menghasilkan limbah B3 misalnya yang terkandung limbah radioaktif dan juga uranium misalnya. Nah, itu pembuangannya itu atau penimbunannya itu atau misalnya pengolahannya itu tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Jadi memang ada perizinan yang memang harus diurus dan disyaratkan oleh pemerintah gitu dalam kaitannya proses pengelolaan yang tadi ya, di pemanfaatan, pengolahan, penimbunan maupun pembuangan. Gitu. Termasuk di pengangkutan itu ada beberapa juga memang khusus gitu. Contohnya misalnya juga kalau ada kegiatan misalnya drilling di offshore gitu dari beberapa perusahaan minyak itu, nah pembuangan dari mat yang dihasilkan yang termasuk kategori B3 ini harus ada izinnya gitu. Jadi semua kegiatan termasuk yang termasuk kategori mulai pemanfaatan gitu Bapak Ibu, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan maupun pembuangan ini memang sudah diatur secara khusus, persyaratannya ada, kemudian instansi atau individu, saya bilang instansi atau perusahaan atau badan usaha yang memang ingin melakukan proses pemanfaatan, pengolahan, penimbunan maupun pembuangan ini memang harus memiliki izin dari kementeriannya, dari pusat gitu. Sementara untuk penetapan pengurangan ini kita bisa based on, kita lakukan secara mandiri based on peraturan tadi PP 22 yang terbaru ini seperti itu. Nah, untuk yang akan saya sampaikan mungkin pada hari ini mungkin di 3 jenis pengelolaan di atas gitu nih, penetapan, pengurangan dan juga penyimpanan, karena memang kita di universitas ini memang tidak dikategorikan untuk menjadi pengumpul maupun pengangkut maupun nanti yang sampai ke bawah ini gitu. Jadi mungkin poin-poin ini nantinya yang penting yang bisa diinformasikan dan juga mungkin nanti open for discussion karena banyak juga nanti Bapak Ibu dosen yang mungkin lebih tahu daripada yang akan disampaikan di sini gitu. Jadi mungkin kita nanti bisa berdiskusi terutama nanti langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan dalam kaitannya pengelolaan limbah B3 di Fakultas Teknik. Untuk penetapan atau pengidentifikasian dari limbah B3 ini tadi seperti yang saya sampaikan, nanti pertama kita mencocokkan dulu gitu jenis limbah yang dihasilkan, termasuk nggak dalam jenis limbah B3 yang memang dilistkan atau didaftarkan di peraturan perundangan di lampiran 9 itu. Jadi seperti yang saya sampaikan ada berdasarkan sumber, kemudian nanti di situ juga akan kita dapatkan informasi kategori bahayanya itu termasuk yang kategori berapa gitu. Jadi kalau berdasarkan kategori bahaya memang di limbah B3 ini ada 2 Bapak Ibu sekalian, limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2. Kalau yang kategori 1 memang berdampak akut dan langsung terhadap manusia, sementara yang kategori 2 itu memiliki efek tunda atau berdampak tidak langsung gitu. Jadi nanti kita akan bisa melihat seberapa potensi bahaya dari limbah B3 yang kita hasilkan melalui tabel yang sudah ada di lampiran tersebut. Kemudian apabila setelah dicari nih Bapak Ibu dari semua list yang ada yang panjangnya minta ampun itu tidak ada nih, tidak cocok dengan limbah yang kita hasilkan, maka memang limbah yang kita hasilkan itu perlu kita periksa gitu. Perlu kita periksa, perlu kita cek apakah limbah yang kita hasilkan ini memiliki sifat atau karakteristik B3 gitu. Jadi ada 6 yang memang
dimasukkan ya ke dalam daftar sifat dan karakteristik B3 ini. Yang pertama itu eksplosif atau mudah meledak, kemudian flammable gitu ya, mudah menyala, kemudian toksik, beracun, korosif, reaktif atau infectious gitu ya. Atau nah, dari 6 ini apakah limbah kita masuk dalam salah satu kategori ini atau tidak gitu. Nah, di sana nanti juga ada di lampiran 10, di lampiran selanjutnya itu memang karakteristiknya ada. Misalnya eksplosif ini memang dia misalnya jenis-jenis yang memang dia mudah meledak dalam jangka waktu berapa gitu, nanti ada di sana. Kemudian khusus untuk uji toksikologi, ya, uji toksikologi untuk melihat apakah sifat dan karakteristik B3 ini memang dia dikategorikan sebagai beracun, ini nanti ada beberapa tes yang harus dilakukan. Gitu. Yang pertama itu tes TCLP, jadi toxicity characteristic liquid, atau bagaimana sih ke karakteristik leachingnya dari bahan padatan atau liquid ini gitu. Apakah dia terpisah, misalnya antara padatan serbuknya dengan solvennya gitu, atau bagaimana. Nah, nanti itu sudah diatur juga di lampiran 11 gitu. Jadi nanti di sana udah dikategorikan, termasuk nanti di sana beberapa bahan kimia yang mungkin tidak dikategorikan pada lampiran 9, tetapi di sana memang ada baku mutu atau ambang batas dari seberapa TCLP-nya gitu. Kemudian juga ada LD50 ya, LD50 ini memang lethal dosis. Ini juga biasanya dilakukan di laboratorium. Ya, beberapa laboratorium memang memiliki fasilitas untuk melakukan pengecekan. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan aktivitas di laboratorium misalnya, kemudian menghasilkan, atau misalnya aktivitas yang lebih besar ya, kalau misalnya untuk di laboratorium mungkin skala jumlah limbah yang dihasilkan mungkin kurang dari 50 kg per hari gitu. Tapi kalau misalnya aktivitas besar, misalnya seperti tadi misalnya drilling, kemudian pengolahan limbah, kemudian ada beberapa aktivitas lainnya yang memang menghasilkan kuantitas atau volume limbah yang cukup besar gitu, lebih dari 50 kg per hari. Nah, ini sebelum kita misalnya mengetahui apakah mereka merupakan limbah B3 atau tidak, kita harus melakukan beberapa uji, termasuk diantaranya TCLP maupun LD50 ini. Gitu. Nanti LD50 ini nanti ada beberapa kategori, misalnya apakah mereka mematikan 50% daripada populasi atau tidak gitu. Nanti lebih jelasnya mungkin ada gitu, karena memang tidak hafal juga gitu. Jadi tes-tes ini memang digunakan untuk mengidentifikasi awal gitu ya, apakah material yang kita hasilkan, yang kita produksi atau merupakan hasil samping itu merupakan limbah B3 atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah memang kita mengetahui bahwa yang kita hasilkan itu limbah B3, nah kemudian nanti ada model pengurangan limbah B3 gitu. Artinya kita berkontribusi pada bagaimana meminimalisasi limbah yang kita hasilkan supaya nantinya ya tidak banyak yang misalnya dikelola atau nantinya bisa dibuang atau misalnya ditimbun oleh pihak ketiga gitu. Jadi pengurangan limbah B3 ini ada beberapa langkah gitu yang bisa dilakukan gitu. Yang pertama itu mensubstitusi bahan gitu. Jadi ini mungkin lebih lebih difokuskan pada memang badan-badan usaha yang memang menghasilkan atau memproduksi sesuatu nih, jadi di industri gitu. Jadi mungkin kita bisa mensubstitusi bahannya, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan atau memodifikasi prosesnya atau dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, kalau kaitannya di kita di Fakultas Teknik, khususnya di beberapa laboratorium yang memang menghasilkan bahan kimia yang mengandung B3, menggunakan bahan kimia dari yang mengandung B3 juga gitu, maka mungkin dimungkinkan dari tahap perencanaan sudah dipikirkan gitu. Jadi saat kita melakukan riset, saat kita melakukan percobaan, bahan yang kita gunakan bisa nggak sih
disubstitusi dengan menggunakan bahan lain yang memang lebih ramah lingkungan misalnya, yang memang kandungan B3-nya tidak sebanyak kandungan B3 bahan yang awalnya kita ingin gunakan misalnya. Nah, itu memang perlu studi ya, artinya short studi begitu, misalnya kita harus perlu melihat SDS-nya, kita melihat sifat fisika dan sifat kimia dari bahan yang kita gunakan, bahan kimia yang kita gunakan, kemudian beberapa juga apakah dimungkinkan ini kita mensubstitusinya dengan yang lain, misalnya kita punya H2SO4, apa kita bisa menggunakan asam yang lebih lemah gitu supaya nantinya bukan H2SO4, limbah H2SO4 yang kita hasilkan gitu. Ini kemungkinannya bisa dilakukan. Kemudian bisa juga kita melakukan modifikasi proses, artinya proses-proses yang kita lakukan memang direncanakan sejak awal memang meminimalisasi rute atau tahapan yang menggunakan bahan kimia yang beracun dan berbahaya. Tentu saja selain itu nanti ada penggunaan teknologi ramah lingkungan misalnya. Nah, kemudian juga yang mungkin bisa dilakukan ini memang saya belum tahu nantinya apakah bisa dilakukan atau bisa diterapkan di Fakultas Teknik atau tidak gitu nggih. Terutama di departemen-departemen yang menggunakan bahan kimia yang cukup banyak gitu, dilakukan proses integrasi gitu ya, integrasi pengadaan bahan kimia, pengadaan dan termasuk penggunaan gitu. Artinya kalau pengadaan kan mungkin sudah difasilitasi misalnya sama fakultas gitu ya untuk pengadaan bahan kimia. Namun penggunaannya gitu, penggunaannya artinya misalnya yang di teknik kimia misalnya berlebih gitu, itu misalnya bisa digunakan di teknik lingkungan misalnya gitu, sehingga tidak sama-sama membeli 1 liter H2SO4 misalnya gitu, padahal misalnya penggunaan cuma sedikit. Nah, itu memungkinkan untuk kita lakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi limbah B3. Namun memang tentu saja sulit karena memang misalnya Bapak Ibu dosen memang memiliki beberapa penelitian yang mengharuskan untuk membeli bahan kimia gitu misalnya kan, artinya manajemen ini menjadi mungkin agak sulit dilakukan gitu. Tapi mungkin worth it untuk dicoba, mungkin apa dicarikan jalan tengah seperti apa sehingga kita bisa mengurangi jumlah bahan kimia yang nantinya menjadi limbah apabila kita tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini dalam rangka untuk mengurangi itu gitu. Karena kalau kita bisa mengurangi limbah B3 yang kita hasilkan dimulai dari di perencanaan itu akan sangat baik. Semakin berkurang beban tanggung jawab juga semakin berkurang, kemudian juga potensi bahaya juga semakin berkurang. Kemudian juga dari segi cost atau ekonomi juga bisa lebih mengurangi itu gitu. Kemudian yang selanjutnya setelah kita ada tadi penetapan, identifikasi, kemudian ada pengurangan limbah B3. Nah, ini terkait dengan penyimpanan gitu. Penyimpanan yang disyaratkan itu memang ada beberapa. Yang pertama, daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, kemudian sesuai dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan juga karakteristik limbahnya. Kemudian ada beberapa peralatan penanggulangan keadaan darurat ya, misalnya APAR, kemudian terlindung dari hujan dan sinar matahari, kemudian terdapat penerangan dan ventilasi, serta terdapat saluran drainase ke bak penampung. Nah, ini memang dikhususkan untuk tempat penampungan sementara gitu ya, limbah B3 yang misalnya volumenya besar gitu. Tetapi kalau misalnya seperti yang kita lakukan gitu ya di departemen maupun di Fakultas Teknik secara umum, memang yang kita hasilkan kan memang tidak banyak nih. Mungkin satu semester paling berapa kilo gitu. Karena kemarin 2 tahun yang lalu itu banyak sekali, itu kan karena itu merupakan akumulasi dari tahun pertama sampai sekarang gitu ya, sampai sekitar 1 ton yang kita temukan gitu. Tetapi kalau untuk yang setelah reguler, setelah itu dihilangkan, sudah diolah, sudah dipindah tangankan ke pihak ketiga, untuk yang lanjutan ke tahun mendatangnya ini memang limbahnya tidak akan terlalu banyak gitu.
Nah, limbah yang tidak terlalu banyak ini memang cukup dicarikan tempat khusus gitu ya untuk penyimpanan sementara sebelum nantinya kita kita serahkan ke pihak ketiga yang memang berkompeten dalam tadi pengolahan, penimbunan maupun pembuangan B3 gitu. Nah, ini misalnya tempat yang bisa digunakan alternatifnya mungkin di beberapa laboratorium khususnya yang memiliki limbah B3 liquid atau cairan gitu nanti bisa ditempatkan khusus di bagian pojokan gitu misalnya ditempatkan tertentu, kemudian memang dia harus diberikan alas gitu ya. Nantinya ini nanti bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan limbah B3 sementara, kemudian nanti setiap mungkin setahun atau 6 bulan nanti mungkin mohon ininya nanti diskusinya nanti ada pihak ketiga seperti contohnya yang kita kerjasama selama ini kan PT Wastek itu untuk mengambil limbah B3 ini. Nah, memang di dalam penyimpanan limbah B3 ini nantinya memang harus mengikuti aturannya gitu, terutama dalam labeling dan juga identifikasi limbah B3-nya gitu. Kemudian juga ada beberapa aturan terkait dengan penyimpanan. Ya, penyimpanannya supaya nantinya limbah B3 ini tidak malah menjadi sumber potensi bahaya yang besar gitu. Karena memang beberapa jenis limbah B3 memang tidak cocok disandingkan sebelahan begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kemungkinan dia nantinya akan malah meledak gitu. Misalnya contoh ada limbah B3 yang jenis cairan mudah terbakar gitu, flammable. Nah, kalau yang flammable itu memang jangan ditaruh bersebelahan misalnya dengan yang mudah meledak gitu. Nah, kalau misalnya dia ditaruh bersebelahan, itu kemungkinan nantinya potensi bahayanya cukup tinggi gitu. Kemudian juga yang mudah terbakar jangan dipasang bersebelahan dengan yang beracun gitu. Nah, itu juga sama berbahayanya gitu. Jadi ini yang di lampiran 6 ya, Permen LHK nomor 6 tahun 2021 itu memang di lampiran 6 ini khusus untuk bagaimana kita menyimpan limbah B3 itu. Jadi mulai dari kompatibilitas karakteristik limbah B3-nya, kemudian juga nanti di sana juga ada misalnya jenis bahan yang digunakan untuk menyimpan, kemudian nanti misalnya layout dari ruangan gitu. Kalau misalnya limbah B3 yang dihasilkan sangat banyak dan membutuhkan misalnya gudang untuk penyimpanan B3-nya itu sudah ada contoh dihitung ya Bapak Ibu, layout yang bisa digunakan untuk menyimpan supaya aman gitu. Nah, ini aja mungkin kalau misalnya staf di teknik kimia maupun di laboran di teknik lingkungan gitu mungkin bisa misalnya tabel 2 ini aja gitu, memastikan bahwa mereka tidak ditaruh bersebelahan gitu ya. Tadi udah ada yang di XX warnanya pink, ini memang yang tidak cocok gitu, jadi dipastikan untuk tidak ditaruh bersebelahan. Kemudian yang lainnya misalnya kalau cairan yang mudah terbakar bareng bersama cairan yang mudah terbakar itu nggak masalah gitu. Kalau yang beberapa memang ada yang terbatas seperti misalnya cairan korosif gitu misalnya ditaruh di sebelahnya padatan yang mudah terbakar itu potensi bahayanya memang di tengah-tengah gitu Bapak Ibu. Artinya kalau misalnya bisa dihindari mendingan yang tidak cocok maupun yang terbatas ini tidak dilakukan. Nah, kemudian selain itu ini juga menurut tadi ya masih di PP 22 ada kategori penyimpanan waktunya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penyimpanan itu bisa dilakukan 90 hari ya sejak limbah B3 itu dihasilkan. Ini memang dikhususkan untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari. Jadi waktu penyimpanannya maksimal 90 hari untuk tadi limbah B3 yang besarannya misalnya dihasilkannya 50 kg per hari. Nah, kalau
limbah B3-nya itu kurang dari 50 kilo per hari dan dia termasuk kategori bahaya 1, itu penyimpanan maksimalnya itu 180 hari sejak limbah B3 itu dihasilkan. Kemudian B3 yang kurang dari 50 kilo per hari, kemudian dia kategori 2, bahaya kategori 2 yang tidak langsung terhadap manusia itu bisa disimpan kurang lebih 365 hari. Jadi maksimal setahun itu limbah B3 yang kategori 2 itu memang harus sudah dilakukan pengolahan yang lain ya, entah nanti misalnya dikirimkan ke pihak ketiga untuk diolah atau dimanfaatkan atau misalnya ditimbun atau misalnya dibuang gitu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa limbah kategori yang sumber spesifik khusus nih, itu juga limbah yang bisa waktu yang bisa digunakan untuk menyimpan itu maksimal 365 hari. Nah, ini tadi di penyimpanan tadi itu memang yang penting dilakukan tadi selain matriks atau rubriksnya itu supaya yang mana yang harus ditaruh di sebelahnya supaya tidak membahayakan. Kemudian juga kemasan penyimpanan dan juga label itu juga penting untuk diperhatikan gitu. Jadi kalau bisa memang kalau labelnya itu dia ada tandanya bahwa ini kategori limbah B3 yang mana, apakah dia korosif, apakah dia eksplosif, apakah dia mudah terbakar, apakah dia termasuk oksidator atau dia infectious gitu. Nah, itu ada di labelnya gitu. Kalau perlu pun apabila bisa diidentifikasi, kalau misalnya ini hasil penelitian kan biasanya sudah diidentifikasi, misalnya konsentrasinya kira-kira sekian karena kemarin kami melarutkan sekian gitu. Nah, itu juga bisa dimasukkan di dalam identitas dari limbah B3-nya supaya nanti dalam upaya pengolahan, pemindahan, pengangkutan itu juga bisa secara aman dilakukan. Nah, ini beberapa simbol Bapak Ibu yang bisa digunakan gitu. Kayaknya waktu dulu kita pernah juga membahas tentang ini. Dia ada beberapa kategori yang beracun, reaktif, infectious, mudah meledak, kemudian mudah terbakar, kemudian padatan, kemudian cairan, kemudian yang satu berbahaya bagi lingkungan dan korosif. Jadi lihat bisa dipirsani mungkin piktogramnya gitu. Jadi bisa melihat bahwa ini yang saya gunakan misalnya bahan kimianya adalah bahan kimia yang mudah terbakar gitu. Sehingga kalau bahan kimia yang mudah terbakar ini saya tidak akan tempatkan di sebelah yang mudah meledak misalnya. Nah, itu nanti bisa mulai dilaksanakan mungkin terutama di laboratorium yang menggunakan bahan kimia dengan berbagai jenis simbol ini. Nah, mungkin ini yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan pengolahan B3 di lingkungan kampus ini. Jadi yang paling minim, langkah yang paling minim yang bisa kita lakukan yang pertama memang mengidentifikasi dulu dari sumbernya gitu. Jadi bahan kimia sebaiknya dilabelin begitu ya, yang misalnya apabila kita membeli bahan kimia yang memang tidak dari curah begitu ya, modelnya bukan minyak doang yang curah tapi bahan kimia juga ada yang curah Bapak Ibu. Jadi mungkin juga sebaiknya dilabelin gitu, dikasih nama, kemudian tanggalnya, bahan kimianya apa gitu. Terus konsentrasinya misalnya berapa. Nah, dari situ mungkin kita nantinya bisa mempermudah tim sebetulnya ya, mempermudah tim yang nantinya akan mengelola atau memanage limbah B3 ini, mempermudah beliau-beliaunya supaya nanti mengidentifikasinya mudah gitu. Jadi nanti beliau-beliau tidak akan menempatkan ini misalnya pada tempat tertentu yang memang secara resiko itu berbahaya gitu. Nah, kemudian juga mulai kalau di teknik kimia ini sudah mulai memang saat ini diberlakukan setiap kegiatan laboratorium limbahnya itu, kalau misalnya limbahnya itu memang dikategorikan dari sumber dari bahan kimia yang digunakan itu merupakan bahan kimia jenis B3, nah itu nanti sudah harus ditempatkan pada kontainer gitu. Jadi tidak akan dibuang di
wastafel yang ada di laboratorium. Jadi semua harus dimasukkan, dipindahkan ke kontainer. Nah, di kontainer plastik itu nanti akan diberikan label, nanti bahan kimianya apa, kemudian persentase volumenya berapa. Kemudian nanti bisa di checklist bahan kimia ini termasuk kategori yang mana. Nah, makanya itu sebetulnya penting dari perencanaan dari awal, sejak misalnya mahasiswa atau Bapak Ibu dosen, atau siapapun yang beraktivitas di laboratorium itu untuk memiliki list kegiatan, prosedur kerja yang mereka lakukan. Kemudian dari prosedur kerja itu sudah mulai diidentifikasi risk assessment-nya gitu ya, hazard identification-nya. Kemudian juga melengkapi semua dokumen itu dengan SDS, safety data sheet-nya gitu. Dari situ kita sebetulnya bisa mengkategorikan bahan kimia ini termasuk yang mana. Dari labelnya pun sebenarnya sudah kelihatan sih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita membeli bahan kimia, itu memang di sana sudah ada labelnya. Gitu. Tetapi kalau bahan kimia yang curah tadi, yang bentuknya bungkusan, dikasih plastik, cuma dibungkus plastik putih gitu misalnya, kemudian misalnya H2SO4-nya cuma pakai kontainer plastik yang tidak berlabel gitu. Nah, ada baiknya memang untuk memulainya dari awal, sehingga nantinya untuk proses kita dalam identifikasi limbah saat proses penyerah terimaan ke pihak ketiga itu jauh lebih mudah gitu, dan lebih aman juga tentu saja. Kemudian yang selanjutnya memang melakukan pengaturan pada proses penyimpanannya gitu ya. Baik penyimpanan bahan kimia maupun juga limbah B3-nya. Kalau limbah B3 sebaiknya memang ditempatkan khusus gitu, mungkin di satu departemen ada satu tempat khusus di lantai 1 gitu misalnya, yang memang tidak dijangkau oleh banyak orang gitu. Nah, di sana mungkin di pojokan, di pojok-pojok mana gitu ruangan, itu salah satu pojokan bisa digunakan untuk penyimpanan limbah B3, dan yang mungkin yang bisa akses ke sana memang cuman laboran atau orang-orang tertentu yang memang sudah mengetahui keberadaannya. Nah, di sana nanti mungkin bisa disetting bahwa ruangan tersebut paling nggak ventilasinya ada, kemudian juga pencahayaannya oke gitu ya. Tidak terekspos secara langsung, artinya tidak terbuka gitu ya, bukan ruangan terbuka yang nantinya dia langsung kena panas dan kena hujan. Kemudian juga di sana juga kalau bisa ditempatkan paling tidak apar gitu, paling tidak apar atau spill kit yang misalnya kita bisa taruh di sana apabila keadaan darurat terjadi, itu bisa digunakan. Kemudian untuk proses penyimpanannya juga kalau bisa memang dibedakan gitu ya, misalnya yang korosif gitu misalnya tidak disamakan dengan misalnya yang mudah terbakar atau yang mudah meledak gitu misalnya. Nah, itu memang ada misalnya kayak lemari-lemari khusus yang misalnya digunakan, dan itu juga sebetulnya lemari ini bisa menghindarkan gitu ya, menghindarkan dari orang-orang yang bekerja beraktivitas di laboratorium itu supaya tidak menghirup gitu, karena kan kemungkinan yang flammable, yang yang mudah menguap itu di dalam sebuah ruangan dengan kondisi temperatur yang berbeda-beda ya, di tiap harinya kadang panas sekali, kadang tidak gitu, kemungkinan penguapan itu ada, kemudian bercampur dengan udara di mana nanti Bapak Ibu atau mahasiswa seperti Bu Desi. Halo, Bu Desi. Sepertinya terputus ya? Iya, terputus kayaknya. Terputus ya Bu Ika? Iya, sepertinya terputus ini. Mungkin bisa menampung pertanyaan-pertanyaan dulu begitu atau bagaimana? Iya, mungkin bisa seperti itu. Ya, karena ada sedikit masalah teknis, jadi kita mungkin sambil menunggu. Halo? Sudah kembali silahkan. Mohon maaf dilanjutkan. ya. Lagi tadi sampai mana ya saya? Sampai tadi yang penyimpanan bahan kimianya itu ada. Nah, ya betul.
ini nggih, Betul, betul. mohon maaf Bapak Ibu, kesalahan teknis, jadi gangguan. Jadi tadi nggih kami menyampaikan bahwa memang penyimpanan bahan kimia atau juga limbah B3 ini memang perlu diperhatikan, terutama di kondisi ruangannya gitu nggih. Jadi kalau bisa ruangannya itu ada di memiliki ventilasi yang cukup, kemudian pencahayaannya juga oke, kemudian tidak terjangkau dengan adanya api atau panas yang mungkin di sana gitu ya. Kayak misalnya ruangan atau pojok yang digunakan itu misalnya tidak dekat dengan misalnya oven atau alat-alat tertentu gitu ya yang meradiasikan panas gitu, atau furnace gitu misalnya, sehingga nantinya bisa mengignite risiko bahaya dari limbah B3 itu sendiri gitu. Kemudian memang penyimpanannya kalau bisa dilakukan didasarkan kategori bahan gitu. Jadi memang kalau kita memiliki bahan kimia itu memang diperlukan beberapa kayak lemari khusus gitu nggih untuk menyimpan gitu. Jadi kayak misalnya yang bahan korosif itu disendirikan, kemudian yang flammable juga disendirikan, yang eksplosif juga disendirikan gitu, supaya nanti mereka tidak bercampur satu dengan yang lain. Dan karena ada kemungkinan juga misalnya bahan kimia itu kita taruh di ruang terbuka gitu nggih, tanpa adanya lemari yang memang secara khusus didesain untuk itu, kemungkinan karena ada perubahan cuaca itu bahan kimia itu yang mungkin mudah menguap ya, kemudian masuk ke udara, kemudian udaranya kemungkinan kita hirup gitu ya, terutama bagi orang-orang yang sering beraktivitas di tempat tersebut gitu. Jadi memang ada baiknya kita mulai concern di bagaimana kita menyimpan bahan kimia yang kita gunakan, termasuk juga limbah-limbahnya, supaya nantinya tidak secara tidak secara terus-menerus gitu ya, tidak sadar kita menghirup atau itu terhirup oleh orang-orang yang beraktivitas di sana, sehingga menyebabkan bahaya nanti di kemudian hari. Kemudian tempat khusus ya, tempat khusus tadi sudah saya sampaikan, termasuk di sana kemungkinan memang harus ada label, kemudian tidak terjangkau oleh banyak orang gitu ya, bukan tempat yang sering dilalu-lalangi oleh oleh mahasiswa atau oleh Bapak Ibu dosen gitu ya, supaya itu memang tempatnya khusus untuk penyimpanan gitu. Kemudian tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Syakur juga, bahwa untuk di kampus atau di Fakultas Teknik sendiri memang kan dari 2 tahun lalu sudah ada manajemen pengelolaan B3 gitu. Karena memang kita adalah bukan instansi yang memiliki izin itu untuk melakukan pemanfaatan, untuk melakukan pengangkutan sendiri, untuk melakukan pengolahan, untuk melakukan pembuangan atau penimbunan sendiri, maka kita memang diwajibkan untuk menyerahkan itu kepada pihak ketiga yang memang memiliki lisensi untuk itu gitu. Nah, oleh karena itu memang 2 tahun yang lalu dibantu oleh Fakultas Teknik memang sudah ada kerjasama bersama gitu dengan PT Wastek yang memang mereka berlisensi untuk melakukan pengelolaan lanjutan gitu. Kami belum tahu juga di sana pengelolaannya seperti apa. Mungkin ada beberapa yang mereka timbun, ada yang beberapa mereka masukkan insenerator, ada yang beberapa juga yang mereka buang seperti itu. Nah, pengumpulan dan penyerah terimaan B3 ini menjadi penting nantinya untuk kita lakukan bersama-sama gitu. Yang selama ini sudah dilakukan memang kan mengumpulkan di masing-masing departemen, kemudian nanti dikoordinasikan, kemudian nanti pada hari H-nya PT Wastek itu datang gitu ya dengan membawa mobil box-nya, kemudian nanti kita pindahkan ke sana gitu, kemudian kita serah terimakan ke sana secara resmi gitu. Nah, memang sebelum kita melakukan penyerah terimaan, memang penyimpanan maupun penempatan dari limbah B3 ini memang menjadi penting, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kita sudah memiliki beberapa kontainer yang memang khusus untuk limbah B3 yang memang sudah dilabelin. Nah, setelah dilabelin itu nanti bisa kita kategorikan per masing-masing kategori yang ada 6 tadi, yang korosif misalnya, kemudian yang mudah meledak, terbakar, termasuk tadi mungkin kalau misalnya ke depannya mulai
dikumpulkan gitu limbah-limbah B3 dari sumber yang non spesifik seperti bekas baterai, kemudian material elektronik lainnya, itu nanti mungkin bisa mulai dilakukan prosesnya seperti itu. Nah, dari situ nanti kita koordinasikan, kemudian kita sampaikan ke pihak ketiga. Nah, untuk diserah terimakan. Nah, memang tadi seperti aturan yang ada, karena kita menghasilkan limbah itu misalnya kurang dari 50 kilo per hari, dan mungkin termasuk kategori bervariasi kategorinya, dan yang paling tinggi mungkin di kategori 1, itu kita maksimal penyimpanan bahan kimia atau limbah B3 itu 1 tahun nih, Bapak Ibu. Jadi mungkin minimal ya 1 tahun sekali kita nantinya melakukan upaya penyerah terimaan limbah B3 ini ke pihak ketiga untuk pengelolaan lebih lanjut gitu. Baiknya mungkin 6 bulan juga bisa, ya monggo nanti bisa didiskusikan bersama. Mungkin itu. Jadi safety tidak hanya slogan, tetapi kita jadikan itu budaya dan disiplin yang kayak kita bernafas gitu, yang nantinya diharapkan apapun yang kita lakukan terkait dengan safety ini bisa memberikan yang terbaik, memberikan lingkungan yang aman bagi semua orang yang bekerja di Fakultas Teknik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ike. Terima kasih Bu Desi. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi silahkan bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan, bisa juga lewat kolom chat. Jadi tadi tentang manajemen limbah B3 dari Bu Desi. Ada yang ingin bertanya terkait di tempatnya mungkin atau Pak siapa Pak Karnoto. Oh, Pak Karnoto. Silakan Pak Karnoto. Pak Karnoto, silakan Pak Karnoto. Bu Desi. Pengelolaan limbah kan punya serkomnya ya. Apakah perlu serkom pengelolaan Bu Desi? Jadi unit Fakultas Teknik apakah butuh itu sampai mengolah limbah? Terima kasih. Ini langsung saya jawab aja Bu Ike nggih? Langsung saja. Matur nuwun Pak Karnoto. Memang seperti yang tadi disampaikan, memang Fakultas Teknik ini memang sepertinya sih tidak perlu mengolah sendiri gitu limbah B3-nya, karena memang limbah yang kita hasilkan tidak terlalu banyak yang pertama. Kemudian effort untuk menjadikan institusi ini salah satu institusi yang bisa mengolah limbah itu sangat berat sekali gitu. Jadi ada beberapa persyaratan yang dimandatkan gitu di PP itu untuk bagaimana sebuah institusi itu bisa mengolah limbahnya gitu. Artinya mereka harus memiliki fasilitas, kemudian mereka harus memiliki keahlian, kemudian dan macam-macamnya gitu. Dan izinnya itu sangat susah gitu. Oleh karena itu memang Fakultas Teknik hal yang terbaik yang memang sudah bisa dilakukan dan itu sudah dilakukan itu memang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyerah terimakan limbah B3 yang dihasilkan selama ini untuk dikelola lebih lanjut gitu oleh pihak-pihak yang memang mereka sudah memiliki izin gitu. Jadi memang terkait pengelolaan atau manajemen B3 kita hanya sampai pada menyimpan mungkin ya, menyimpan dan mengumpulkan juga enggak. Kalau mengumpulkan itu mengumpulkan secara masif, kemudian nanti dilakukan proses penimbunan atau apa gitu. Jadi kita hanya menyimpan sementara, kemudian kita serah terimakan secara langsung gitu. Itu jauh lebih efektif saya rasa, dan juga tadi ya karena mengingat limbah yang kita hasilkan tidak terlalu banyak. Mungkin demikian Pak Karnoto, semoga bisa menjawab gitu. Bagaimana Pak Karnoto? Ada tanggapan? Operator masih di sini tidak ya? Mungkin putus-putus ya tadi karena sebelumnya juga pada saat mengajukan pertanyaan.
sedikit terputus-putus. Ini Bu Manix juga ingin bertanya, J. Silakan Bu Manix. Ya Bu Ika, terima kasih. Bu Desi, terima kasih sharingnya sekali lagi. Ini Bu, terkait limbah B3. Langsung to the point. Apa kekurangan kita di Fakultas Teknik selama ini? Kan kita hanya mengumpulkan seperti itu. Mungkin bukan mengumpulkan, istilahnya Bu Desi tadi ya. Bukan menyimpan sementara. Menyimpan sementara begitu. Dan kemarin sebenarnya dari audit eksternal ya, awal tahun ini kan dilakukan audit eksternal, dan di situ ada temuan-temuan meskipun tidak dikategorikan major begitu, tapi rasanya kita harus menindak lanjuti dengan segera begitu. Karena itulah bincang K3 ini kita selenggarakan juga salah satunya hari ini alasannya. Nah, komentar auditor adalah kita belum memiliki manajemen pengelolaan yang sesuai aturan begitu. Karena kita hanya menyimpan tapi tidak terdata dengan baik, tidak terkalkulasi dengan baik, in-nya berapa, out-nya berapa, tidak ada neraca. Nah, kayak gitu-gitu. Kita mulai dari mana, Bu Desi? Langsung bertanya. Enaknya kita mulai dari mana? Apakah itu kolektif ataukah bisa per bagian? Karena kalau tadi mendengarkan penjelasan Bu Desi, bahkan baterai kecil itu saja, itu kan sebenarnya termasuk limbah B3 yang selama ini kita buang gitu aja gitu di sampah umum gitu. Nah, jadi ya kita mulai benahilah gitu. Kami mau berniat ke sana, cuman dari mana dulu nih Bu, biar nggak kaget gitu. Makasih Bu Desi. Baik Bu Manik, matur nuwun. Memang temuan itu memang betul ya, artinya kayak neraca kita nggak punya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu berapa sih jumlah B3 yang kita gunakan dari awal, misalnya yang input masuk itu sama kita taunya kan yang keluar aja. Keluar pun yang kita tahu kan yang hanya yang ada yang terdata gitu, yang dibuang selama ini juga kita nggak tahu, yang masih disimpan kemudian kadaluarsa juga kita nggak tahu. Nah, jadi mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan kalau terutama di pengelolaan manajemen bahan kimia Bu Mani. Jadi mungkin bisa dimulai dari pengadaan. Jadi kan memang laboratorium yang yang wajib di model di teknik kimia atau teknik lingkungan itu kan pengadaannya dari fakultas langsung bahan kimianya. Nah, dari situ sebenarnya kita mengetahui tiap tahun itu inputnya berapa gitu. Bahan kimia yang memang digunakan di laboratorium gitu. Termasuk juga baterai. Baterai kan kita mengadakan ya, artinya kita beli baterai itu tahun tuh adalah datanya gitu, karena kita misalnya membeli menggunakan model pengadaan yang terpusat misalnya di fakultas. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa memang mengidentifikasinya. Yang pertama tadi usul aja mungkin kita mulai punya box untuk tadi limbah baterai sama limbah elektronik itu mungkin bisa kita bikin box sehingga mungkin tiap tahun kita bisa tahu karena semua orang diwajibin untuk membuang di situ gitu. Kita udah tahu nih berapa outputnya gitu untuk khusus limbah baterai maupun limbah elektronik, termasuk tadi limbah yang mungkin nanti ada di teknik elektro itu terkait PCB dan yang lainnya itu. Gitu. Jadi bisa kita tahu itu source-nya. Yang agak susah sebetulnya belum sampai agak susah. Yang tadi yang bahan kimia yang kita gunakan di laboratorium yang untuk praktikum, sebetulnya kita outputnya juga udah bisa kita ketahui gitu. Dengan kita menyampaikan nanti kepada laboran maupun kepada mahasiswa yang nantinya melakukan praktikum dengan bahan kimia yang sudah dikategorikan B3, itu nanti kan limbah-limbahnya harus masuk ke dalam penyimpanan sementara ya, kontainer-kontainer yang sudah disediakan gitu. Nah, di situ neracanya udah ada tuh. Yang sebetulnya luput nantinya itu adalah dari riset dari dosen. Itu yang mungkin agak susah nanti kita petakannya bagaimana. Kita juga masih mungkin kita akan butuh mungkin duduk bersama gitu ya untuk memetakan nih enaknya mulai dari mana gitu.
karena kan pembeliannya secara mandiri gitu, kita nggak bisa tahu gitu ya apa yang dimasukkan, kecuali mungkin misalnya setelah Bapak Ibu dosen atau mahasiswa S2 misalnya belanja bahan kimia, kemudian saat mereka gunakan di laboratorium itu didata gitu misalnya sama laborannya, itu memungkinkan gitu. Masuknya jadi ketahuan gitu nggih, masuknya ketahuan. Kemudian untuk outputnya kan sebenarnya sudah bisa diketahui kalau misalnya memang semua orang di laboratorium ataupun yang beraktivitas menggunakan limbah B3 itu mematuhi itu gitu. Jadi memastikan bahwa semua limbahnya mereka tidak buang di di wastafel, tetapi memang mereka sudah buang khusus di kontainer yang sudah disediakan dan sudah dilabelin gitu. Nah, itu yang mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian kalau misalnya mau patuh peraturan, memang kita harus duduk dan membedah PP 22 itu di sana sudah ada. Jadi sampai mungkin kayak tabel yang digunakan, neracanya urut-urutannya seperti apa, template-nya itu sudah ada Bu Mani. Jadi tinggal mengcopy itu, kemudian nanti kita bisa lakukan proses neraca itu misalnya setiap nanti ada pengambilan gitu, misalnya 1 tahun sekali, itu nanti bisa dilakukan sebetulnya. Mungkin itu dari saya Bu Mani, kira-kira. Matur nuwun sangat Bu Desi. Ya, siap nanti kita duduk bersama untuk ngobrolin ini lebih detail lagi. Iya, betul. Masuk mendata apa-apa saja bahan-bahannya ya Bu ya, yang mungkin bahan yang kecil-kecil begitu ya, kayak tadi baterai, nggak kepikiran lampu TL gitu ya. Betul. Didata juga. Nggih, matur nuwun sangat Bu Desi. Sama-sama Bu. Masih dibuka untuk sesi pertanyaan. Ini ya, bagaimana Bu ada Desi? Pertanyaan kelihatannya dari Pak chat ya. Dari saya. Ya, saya bacakan Bu Desi. Apa mau? Silakan Pak Syauki. Ya, saya sampaikan secara lisan saja mungkin. Ya, terima kasih Bu Desi atas sharingnya. Nah, mungkin kalau pertanyaan dari saya adalah terkait dengan manajemen di tingkat departemen ya. Nah, kira-kira bagaimana sih kalau menurut Bu Desi manajemen limbah yang baik di tingkat departemen? Apakah diserahkan di tingkat apakah diserahkan ke laborannya, ke Kalebnya, atau ke koordinator K3 departemen? Karena baik, terima kasih Pak Sauki. Karena memang kan kalau di laboratorium itu kan memang ada 3 komponen yang Pak Sauki tadi sebutkan, ya. Jadi yang pertama laboran, beliau adalah staff yang nantinya memanage secara langsung gitu, ya, berhubungan dengan mahasiswa, kemudian memanage maintenance laboratorium termasuk misalnya kebersihannya, memastikan bahwa laboratoriumnya aman, kemudian SOP-nya ada, kemudian mengecek semua safety equipment-nya gitu. Jadi memang yang nantinya jadi first hand di dalam upaya manajemen pengelolaan limbah B3 ini memang di laborannya gitu. Tetapi memang unsur-unsur yang di atasnya tidak boleh tidak tahu gitu. Jadi unsur-unsur di atas seperti misalnya termasuk dari tim departemen ketua K3 di masing-masing departemen, termasuk Kalabnya memang harus tahu begitu ya apa yang harus dilakukan, dan ini memang harus dilakukan bersama gitu. Jadi kalau yang selama ini kami lakukan di teknik kimia baru-baru ini juga sih, belum lama gitu. Jadi karena manajemen limbah kan selama ini kemarin waktu itu kita belum lakukan gitu. Nah, ini saat ini modelnya memang kami sudah mewajibkan. Jadi kami punya kayak blueprint istilahnya konsep gitu ya, konsep bagaimana kita memanage limbah B3 kita. Kemudian kita sampaikan gitu ya, kita sampaikan ke Pak Kadep, ke semua sivitas bahwa ini begini loh cara kami mempunyai konsep ini. Kemudian ini harus dilakukan oleh semua orang gitu. Jadi seperti juga termasuk dari upaya labeling, upaya pemahaman terhadap adanya keberadaan B3 ini memang kan dari awal gitu. Jadi mahasiswa itu kalau mau penelitian mereka wajib bikin prosedur. Itu kan sudah didiskusikan sama dosen pembimbing masing-masing. Kemudian dari itu mereka nanti membuat yang namanya hazard identification risk. Jadi mereka
per prosedur kerja, misalnya mau mengoven gitu, misalnya menimbang gitu. Nah, itu risiko bahayanya apa, penanggulangannya apa, itu harus sudah ada. Termasuk bahan kimia yang mereka gunakan, apakah mereka sudah punya SDS safety data sheet-nya atau belum gitu. Nah, itu dikomunikasikan dengan dosen pembimbing kemudian nanti tanda tangan. Nah, dari itu kemudian ke laboran untuk diverifikasi, dari laboran nanti ke tim atau ketua K3 dan juga kalebnya gitu. Jadi semua orang aware atas satu aktivitas yang dilakukan mahasiswa ini gitu. Nah, termasuk juga tadi pengelolaan limbahnya memang harus seperti itu kan gitu. Aturannya memang harus dijalankan secara disiplin gitu. Kalau tidak memang ya itu tadi potensi-potensi bahaya itu akan muncul, kemudian kelalaian kita terhadap penanganan lingkungan juga akan muncul karena mungkin ada mahasiswa yang nggak tahu aturan, tiba-tiba main buang aja gitu limbah B3-nya di wastafel misalnya, sehingga itu masuk ke saluran, kemudian nanti terserap tanah, kemudian jadi membahayakan gitu. Mungkin seperti itu, Pak Sauki. Oke, oh ya mungkin satu lagi Bu Desi, kalau di teknik kimia apakah ada SOP untuk manajemen limbah ini gitu? Mungkin dari departemen lain bisa belajar dari SOP tersebut. Ini mohon maaf terus terang ini ketuanya agak malas. Ketua K3-nya agak malas, jadi tindakan yang dilakukan dulu SOP-nya belum ada. Ini kami mungkin tahun ini kami akan mulai menyusun dan mungkin nanti itu bisa digunakan bersama gitu Pak Sauki. Ini karena kebetulan tindakan dari kemarin sih ya lakukan belum dibuat. Dan kalau misalnya ada, kami bisa belajar dari yang memang di bidangnya, yang ahlinya kan. Betul. Kalau misalnya hazard identification itu sebetulnya kami sudah pasang di website. Nanti mungkin saya kasih share linknya aja sebagai contoh. Mungkin di beberapa praktikum yang dilakukan di departemen lain mungkin bisa ya nggak semua serigid itu ya, mungkin ada beberapa departemen yang memang menggunakan bahan kimia bisa menggunakan model hazard identification yang seperti itu. Kalau di teknik mesin juga mungkin bisa ya, karena di sana juga termasuk bahayanya nggak hanya bahan kimia, kemungkinan misalnya bahaya fisik ya, misalnya tertimpa, apalagi terpleset atau apa gitu, mungkin ada juga di situ. Kemudian bahaya kelistrikan juga ada, kemungkinan saya tersetrum atau apa gitu juga sudah muncul di sana. Mungkin saya share mungkin sebentar lagi di linknya, saya cari dulu. Iya. Terima kasih Bu Desi. Saya kembalikan lagi ke Bu Ike. Masih di mute, Bu Ike? Masih mute. Mohon maaf. Ya, jadi karena memang tadi sudah ada 3 pertanyaan, kemudian saya lihat belum ada lagi yang ingin bertanya. Saya ingin coba untuk menyimpulkan hasil diskusi hari ini ya. Jadi memang sangat penting manajemen limbah B3 ini, kemudian diperlukan koordinasi dari banyak pihak gitu. Karena kalau di teknik sendiri ada banyak departemen gitu ya, dan limbah B3 itu ada di masing-masing departemen. Ada limbah B3 yang bentuknya itu jelas gitu ya, limbah B3 itu banyak diketahui gitu ya, tapi ternyata tadi ada juga limbah B3 yang ternyata kita baru tahu gitu, seperti misalnya baterai gitu ya, yang hal-hal kecil seperti itu yang ternyata itu adalah limbah B3, dan itu sebenarnya penggunanya tidak hanya di lab saja tapi juga umum ya gitu. Jadi semua sivitas akademik itu ada kemungkinan menggunakan hal seperti limbah B3 seperti itu. Jadi mungkin diperlukan adanya koordinasi atau tempat untuk meletakkan limbah-limbah B3 yang umum tadi dengan yang koordinasi dari tiap-tiap lab tadi untuk melakukan penyimpanan limbah B3 tadi. Nah, kemudian tadi limbah B3 tadi juga perlu waktu. Kita ada maksimal 1 tahun ya Bu Desi untuk kita ada. Jadi untuk pembuangan limbah tersebut bisa dikumpulkan dulu, kemudian nanti bekerja sama dengan pihak ketiga seperti PT Waspek untuk membuang limbah B3 yang sudah kita kumpulkan tadi. Demikian diskusi hari ini. Oh, ada lagi yang ingin bertanya. Ini
ada tambahan nggak apa-apa nggih. Satu lagi saja dari Pak Edi Prianto. Jadi Pak Edi Prianto ini ada pertanyaan yang mungkin ibu-ibu di rumah juga penasaran nih. Bagaimana menetralisir limbah dari air yang campur minyak goreng atau bekas oli? Sebenarnya agak agak meluas gitu, tapi bagaimana Bu Desi? Nah ini, jadi kalau misalnya kita ingin menetralisir limbah dari air yang sudah kecampur minyak goreng bekas atau oli ya Bapak. Ya memang kalau misalnya secara umum kita bisa menggunakan surfaktan Bapak Ibu. Surfaktan itu mungkin bisa diambil dari deterjen, itu bisa kita gunakan gitu. Tapi kan memang kalau misalnya limbahnya sedikit, sepertinya kan masih, kalau misalnya masuk ke badan air itu masih di bawah batas normal gitu nih. Tetapi kalau misalnya memang limbahnya kuantitasnya besar, nah itu memang perlu dipikirkan proses pengelolaannya gitu. Jadi dipastikan aja misalnya limbah yang terkontaminasi minyak atau oli, bekas oli ini dia memang masuk ke saluran yang nantinya masuk ke saluran untuk pembuangannya ke sungai yang memang sungainya debit airnya itu cukup besar gitu. Kalau untuk kuantitas yang misalnya masih skala rumah tangga, sepertinya sih masih di bawah ambang batas gitu, Pak Edi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu, teman-teman. Terima kasih Bu Desi. Bagaimana Pak Edi tanggapannya? Oh, ini ada di chat ya. Iya, ada di chat. Terima kasih Bu Desi. Iya, sami-sami Ya, Bapak. karena yang kita temukan sehari-hari itu kan biasanya skalanya kan masih di bawah standar ya. G masih di bawah standar Bapak, jadi masih aman dibuang di itu, kecuali kalau misalnya itu udah skala industri misalnya gitu, industri kemudian terjadi kontaminasi yang cukup besar, nah itu memang dari butuh pengelolaan khusus ya, misalnya memang surfaktannya tidak dari deterjen yang kita gunakan sehari-hari, mungkin ada surfaktan khusus yang digunakan untuk menyerap minyak tersebut sehingga dia terpisah dari badan airnya, kemudian nanti itu bisa disaring gitu sehingga nanti airnya tidak terkontaminasi lagi dengan minyak tersebut. Itu mungkin Bapak Edi. Kalau katakanlah tadi kuantitasnya masih kecil dan masih di bawah ambang, tapi kan kalau lama-lama itu tertumpuk kan bau ya. Itu ada lain nggak? Nah, itu kalau bau. Untuk menghilangkan bau itu. Kan itu kan menggenang, katakanlah kan gitu kan, menggenang, ketumpuk, kecil tapi terus. Nah, yang nggak enaknya itu kan baunya itu loh. Baunya, betul. Betul Bapak. Itu bisa menggunakan surfaktan Bapak nanti. Saya kurang tahu sih jenis surfaktan namanya. Surfaktan Pak. Surfaktan, jenis surfaktan yang dia mungkin di Shopee aja. Di Shopee, di toko kimia mungkin ada Bapak. Jadi nanti tinggal dibeli mungkin dengan dosis tertentu, nanti tergantung dari jenis surfaktannya. Itu nanti misalnya bisa dicampurkan, kemudian nanti dia akan menggumpal gitu. Kemudian minyak-minyaknya itu dia akan terserap pada surfaktan itu, nanti itu bisa dibuang seperti itu Bapak. Jadi airnya tidak terkontaminasi lagi dengan oli atau bekas minyak tadi. Terima kasih sharingnya. Sami-sami Bapak. Terima kasih untuk Bu Desi dan Pak Edi. Ini Pak Syakur mengangkat tangan. Gimana Pak? Ya, mohon izin tadi sudah pertanyaan terakhir Pak Edi itu ya. Tapi ini saya mohon izin mau bertanya juga sama Bu Desi. Waktunya masih cukup Mbak ya, masih cukup ya Bu Desi ya. Iya masih Pak. Sampai besok bisa Pak. Bu itu supaya membaca itu pesan di chat gitu ya, bukan di sini sih, pesan di WA saja, di grup WA. Oh, di grup WA. Ya di grup WA P2K. Ada Dor. Bu Desi. Iya Bapak. Tadi kok sepertinya kalau membahas limbah kok sebagian besar limbah itu limbah cair ya kelihatannya ya. Iya betul. Lah, kalau misalkan ada tabung yang isinya gas LPG lama tidak dipakai, itu termasuk limbah atau bukan ya? Dan masalahnya volume gasnya itu tidak sedikit. Ya. Nah ini kan kalau bocor itu juga tadi sepertinya ada ungkapan dari Bu Desi itu ada limbah-limbah
memang yang flammable gitu ya. Itu kan berarti yang mudah terbakar, atau ada yang limbah mudah meledak. Itu nah, yang mudah meledak dan mudah terbakar itu kan tidak mesti bentuknya cair ya. Betul, tapi Bapak. bisa juga bentuknya gas yang tersimpan misalkan lama tidak digunakan. Mungkin ditambahkan saja Bu Desi penjelasan mengenai limbah tapi bentuknya gas gitu. Baik. Baik, Bapak. Jadi memang tadi ada beberapa contoh karakterisasi limbah B3 nggih. Karena kalau yang tabung gas itu kan termasuk kemasan ya. Ya, bahan yang mengandung B3 termasuk limbah B3 yang memang sumbernya tidak yang tadi yang tidak termasuk kategori spesifik maupun tidak spesifik tadi gitu. Yang termasuk misalnya dia yang B3 kadaluarsa sama B3 yang tertumpah termasuk tadi kemasan tadi gitu. Jadi nanti itu memang penanganannya sebetulnya tinggal kalau misalnya gasikan guys supaya nanti pressure-nya aman gitu tidak ada kebocoran, tetapi kalau misalnya ada kebocoran memang harus segera dilakukan penanggulangan, diperbolehkan untuk melakukan hal lain selain penyimpanan, itu nanti kita harus langsung serahkan ke pihak ketiga dalam kondisi itu gitu. Mungkin ada tindakan pre-treatment seperti menaruhnya pada ditempatkan gitu, misalnya di seal terlebih dahulu supaya itu mencegah adanya leaking gas yang mungkin muncul gitu misalnya secara sementara gitu. Tetapi memang kalau misalnya model limbah B3 yang jenis itu memang harus segera diserah terimakan kalau memang sudah diketahui ada kebocoran di sana gitu. Kita cuma bisa lakukan tindakan awal untuk mencoba plastik gitu ya misalnya, tapi hanya untuk sementara, tapi itu harus segera diserah terimakan mungkin ke pihak ketiga untuk diambil tindakan. Mungkin seperti itu Pak Syakul. Dan juga kalau misalnya itu gas LPG, sebetulnya kalau misalnya itu nanti dia jangan ditaruh di ruang tertutup, itu kita bisa taruh di ruang terbuka yang cukup luas sehingga kebocoran atau gas tersebut itu bisa berbaur dengan udara supaya konsentrasinya juga dia tidak terlalu tinggi, seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih Bu Desi atas tambahan materinya. Terima kasih. Sami-sami. Ini saya baru dapat berita bagus nih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sampai menjelang akhir acara ini, ada door prize untuk 3 orang. Nah, tapi saya minta tolong Bu Desi untuk memberikan pertanyaan, mungkin bisa jadi nanti yang menjawab yang benar terkait dengan materi hari ini, Bu. Nanti kalau ada yang bisa jawab benar, yang tercepat gitu ya, 3 penjawab bisa mendapatkan door prize begitu. Ini langsung pertanyaan aja berarti nggih? Ya, pertanyaan, nanti yang menjawab tercepat akan mendapatkan door prize GoPay senilai 100.000. Ada 3 orang ya dari Pak Syakir nih. Baik, mungkin pertanyaannya tadi yang gampang aja nggih, Bu Ike ya. Aki atau baterai bekas itu termasuk limbah yang bersumber dari apa Bapak Ibu? Spesifik atau tidak spesifik? Udah cuma 2 jawabannya. Monggo nanti langsung di chat ya atau langsung jawab langsung. Di chat boleh, jawab langsung juga boleh. Yang tercepat 3 orang bisa mendapatkan. Sudah ada tuh. Ada sudah 2. Ada 2 nih. Bisa mendapatkan GoPay nih. Oke. Nama yang tercepat atau dipilih 3-3-nya? Bu Ike. Satu saja. Oh, 1 ya Pak? Saya pikir 3 orang. Satu dulu, nanti pertanyaan kedua 1 lagi. Oh gitu, baik. Oh gitu Bu. Ini karena tadi saya sudah bilang yang tercepat, untuk yang sekarang yang paling cepat menjawab ini di chat ada Pak. Tapi jawabannya apa dulu nih kan? Yang menjawab benar dulu. Jawabannya apa Bu Desi? Jawabannya apa Bu Desi? Ya, putus lagi.
Jawabannya tidak spesifik, Bapak dan Ibu. Betul lagi semua. Iya, betul semua. Tapi karena tadi saya sudah bilang bahwa yang tercepat menjawab dan benar itu yang dapat bagus. Jadi untuk yang pertama, yang mau dapat itu ada Pak Roni Safi'i. Ini Pak atau Mas J? Saya catat dulu nih. Ya, dibuka itunya, kameranya Roni Safi'i. Gitu. Lanjut, pertanyaan kedua, Bu Desi. Nah ini, urusan. Pertanyaan kedua ini aja berarti Pak Rakusminta. Oh iya. Benar. Tercepat dan benar jawabannya ya. Ya, sabar ini. Sinyalnya Bu Desi merah soalnya. Untuk Pak Roni Syafi'i nanti bisa chat ke saya ya untuk nomor telepon dan email untuk nanti dihubungi. Oh, Mas Roni ya. Nanti Mas Roni bisa hubungi saya lewat chat boleh ke nomor telepon dan emailnya ya. Halo Bu Desi, sudah bikin soal belum? Oh, sudah Pak. Tadi sudah kedengeran ya? Sudah masuk tadi putus, sekarang sudah tersambung kembali. Oh sekarang sudah. Maaf. Nih internetnya agak error ini. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini Bapak Ibu sekalian, jenis atau kategori atau karakteristik B3 limbah B3 mana yang tidak boleh ditempatkan di tempat yang bersamaan dengan kategori cairan yang mudah meledak. Ada beberapa kan tadi. Monggo. Reaktif. Ada berapa jawabannya, Bu? Kan ada beberapa dijawabnya. Ada dua. Salah satu udah bisa langsung dapat benar. Jadi kan kategorinya tadi ada beberapa macam Bapak Ibu. Limbah B3 itu ada yang mudah terbakar, kemudian ada yang toksik, ada yang mudah meledak, ada yang beracun, ada yang infeksius. Nah, yang mana nih yang tidak boleh ditempatkan bersamaan dengan yang mudah terbakar tadi? Mungkin sudah ada nih yang masuk ke Bu Ike. Bu Ike-nya masih di mute kayaknya. Masih di mute Bu Ike. Oh iya. Nah. Ya, ini sudah ada beberapa yang masuk. Tapi tadi karena Mas Roni sudah menang, untuk selanjutnya kita. Tadi yang menang siapa? Mas Roni Safi. Oh, ini yang benar soalnya Mas Nizar ini, Bu Ike. Iya. Jadi ini yang benar Mas Rizal, Mas Nizar. Mas yang Nizar. Mas Nizar itu yang benar, jadi beracun. Iya, betul. Nizar Zulfi Nugraha, hubungi saya ya untuk chat nomor telepon dan emailnya ke saya. Yang pertanyaan ketiga ini terakhir nih, kesempatan terakhir. Tapi yang sudah menang tidak menjawab lagi ya. Maksudnya tidak bisa menang lagi ya, supaya berbeda gitu. Memberi kesempatan untuk yang lain. Nomor 3 soalnya dari saya ya Bu Desi ya. Oh siap. Tapi yang jawab benar salahnya nanti Bu Manik, mana Bu Maniknya? Halo. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang ketiga. Siap-siap ya.
Apa kepanjangan dari P2K3? Silakan dijawab. Saya boleh menjawab nggak, Pak Syakur? Yang berafiliasi nggak boleh. Nah, ini kelihatannya ke Google dulu kelihatannya. Jadi agak lama nih, Pak. Iya, ke Google dulu. Oke, ini sudah ada yang menjawab. Ya, nanti Satu orang. belum tentu benar soalnya jawabannya. Oh, ya. Nanti kita lihat juga. Baik. Jurinya berarti Pak Sauki berarti. Ada Bu Manik, Pak. Bu Manik saja. Maniknya itu apa namanya, masih tidak kelihatan soalnya. Oke. Ya, sudah begitu? Sudah, silakan. Ini Sudah ada jawabannya mulai dari Puspo, Nanda, M. Choi, Indro, dan Oki Zudi. Silakan. Yang benar yang mana? Oh, ini jawabannya yang benar dan yang pertama ya. Jawabannya sama semua sih sebenarnya ya. Jawabannya yang benar apa? Jawabannya panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kesehatan dan keselamatan bisa dibalik-balik lah ya. Jadi Puspo pemenangnya adalah Puspo gitu. Puspo Gitu, Dewanto. Pak Syakur. Ya. Puspo Dewanto. Oke, Puspo, apakah ada di sini? Oke, jadi ini ada pemenangnya tadi yang pertama ada Roni Syafi, itu tadi sudah memberikan saya nomor telepon. Yang kedua ada Nizar. Mas Nizar. Yang ketiga adalah Puspo Dewanto. Ketiga itu Puspo Dewanto, silakan chat ke saya ya, Puspo Dewanto untuk nomor telepon dan email. Oke, baik, sudah semua sudah memberikan nomornya. Nizar email juga ya, Mas Nizar, kurang emailnya tadi. Baik, sudah nih Pak, nih door prize-nya sudah nih Pak. Ada lagi enggak? Ya, sudah. Pak Syakur. Ya. Terima kasih Pak Syakur. Ada door prize-nya nih. Menarik supaya lain kali terus berlanjut ya. Terus berlanjut ini. Ya baik, sekian untuk diskusi kita kali ini dan materi dari Desi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber, kemudian seluruh peserta atas partisipasinya, tadi juga penanya, kemudian Bapak Dekan dan Wakil Dekan gitu yang telah memberikan sambutan. Saya mohon maaf bila ada salah dalam membawakan acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, nanti ditunggu ya untuk pemenangnya ya. Matur nuwun Bu Desi, Pak Syakur. Pak Syakur. Bapak Ibu semua, mohon izin pamit. Terima kasih Bu Desi. Sami-sami.